Bagaimana mungkin Katie tidak memahami maksud ayahnya? Dia tiba-tiba menjadi memerah karena malu. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Tuan Agung Valkyrie dalam hidupku. Baik, baik. Bos Bulzar tidak tahu harus bagaimana. Putri keluarganya sendiri pandai dalam segala hal, tetapi pandangannya terhadap pria sangat tinggi. Orang seperti Tuan Agung Valkyrie, apakah kita bisa menjalin hubungan dengannya? Sesuai dengan standar pasangan Tuan Agung Valkyrie, dia diperkirakan akan melajang seumur hidup. Katie kembali ke kantor, tidak sabar ingin menelepon Astina. Astina, aku memberitahumu kabar baik. Aku baru saja bertemu dengan seorang dokter jenius, dia mungkin bisa menyembuhkan ayahmu. Astina menghela nafas lagi dan lagi, hei, ayahku telah lumpuh selama 5 tahun. Dokter besar dan terkenal telah mengatakan bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Meskipun Hua Tuo terlahir kembali, juga tidak akan bisa menyembuhkan ayahku. Katie, kamu tidak perlu khawatir masalah ayahku, tetapi masih harus berterima kasih atas kebaikanmu. Katie buru-buru berkata, Katie, dokter jenius yang aku cari kali ini benar-benar dapat menyembuhkan penyakit ayahmu. Ayahku menderita infak serebral. Dia menyembuhkannya hanya dengan jarum perak, kemungkinan besar dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Apa? Astina tercengang, infak serebral disembuhkan hanya dengan akupuntur. Ini adalah keajaiban dalam sejarah kedokteran. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar dokter jenius. Katie, beritahu aku informasi kontak dokter jenius itu. Meskipun aku harus menghabiskan hartaku, aku harus memohon bantuannya. Katie menghela nafas dan berkata, latar belakang dokter jenius ini tidak kecil, dia adalah bos dari bos ayahku. Jika kamu menghubunginya dengan gegabah, takutnya akan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi kamu tenang saja, saat waktunya tepat, aku akan memintanya untuk membantu. Astina berterima kasih lagi dan lagi. Setelah menutup telepon, Katie menatap gambar besar di dinding dan mulai termenung. Foto itu adalah foto bagian belakang punggung idolanya, Tuan Agung Valkyrie. Barusan, sesekali saat mereka melakukan akupuntur untuk ayahnya, Katie tiba-tiba menyadari bahwa punggungnya agak mirip dengan Tuan Agung Valkyrie. Ini membuat Katie merasakan perasaan yang tak dapat dijelaskan terhadap mereka di dalam hati. Ini jangan-jangan hati tergerak. Kognisi ini membuat wajah Katie memerah. Dengan cepat menundukkan kepalanya dan berhenti melihat foto itu. Katie, kamu adalah putri yang bermartabat, bagaimana kamu bisa tertarik dengan pria yang sudah menikah? Jaga sikap, Katie, kamu harus jaga sikap, Jika siapapun yang akrab dengannya melihat adegan ini, mereka akan terpana. Seorang nona yang begitu cantik, ternyata ada sisi yang lucu. Astina langsung menghubungi ibunya Kimi, memberitahu dia kabar baik bahwa dokter jenius bisa menyembuhkan ayah yang lumpuh. Kimi menangis kegirangan, berulang kali mendesak Astina untuk menghubungi dokter jenius dengan segala cara dan memohon padanya untuk menyelamatkan ayah. Astina setuju, menutup telepon dan berjalan masuk ke Napolo Building Corp. Sebelumnya Greg menelepon Astina, memintanya untuk datang ke perusahaan, nadanya sangat mendesak. Dia bergegas datang dengan tergesa-gesa. Di Napolo Building Corp, Greg sangat marah. Dia seorang tuan muda keluarga Napolo yang bermartabat, tetapi bajingan Abeno menikam gunting. Dan ditikam di depan orang-orang keluarga Mashita, sangat memalukan, dia sudah hampir gila karena marah. Melihat Astina datang, dia melampiaskan semua kemarahannya pada Astina. Astina, sialan, lihat perbuatan baikmu. Astina terkejut dan terkejut, Tuan Muda Napolo, ada apa denganmu? Greg, sialan, ide buruk apa yang kamu berikan kepadaku? Bajingan Abeno memberontak dan menikamku. Aku benar-benar curiga bahwa kamu dan Abeno berkolusi untuk membodohiku. Astina tercengang. Sebelumnya, dia menghasut Greg untuk memerintahkan pemasok secara kolektif untuk tidak memberi pasokan kepada pabrik baja Tokia. Pabrik baja kecil itu tidak mungkin bisa menahan tekanan ini.
Tetapi siapa yang bisa menyangka, tidak hanya bisa melewatinya, bahkan menyebabkan Greg ditikam. Astina buru-buru memohon, Tuan Muda Napolo, bagaimana aku berkolusi dengan Abeno, kesalahpahaman, itu pasti kesalahpahaman. Greg, kamu pergi. Kedepannya semua perusahaan di bawah Napolo tidak akan pernah menggunakanmu lagi. Berurusan dengan keluarga Su, aku bisa melakukannya sendiri, tidak perlu petunjuk darimu. Astina seperti jatuh ke dalam gua es, terasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menjadi purkesing di keluarga Napolo, hidupnya sangat enak, tidak kekurangan apapun. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, kualitas hidupnya akan turun 100%. Dia memohon dengan getir, bahkan membuat permintaan untuk aturan yang tidak diucapkan. Namun, Greg mendorong semua kesalahan ini kepada Astina, bertekad untuk mengusirnya. Akhirnya, Astina harus meninggalkan Napolo Building Corp dengan membawa barang-barang pribadinya. Anggota badan lemas dan kepalanya sebesar sapi. Melihat orang-orang lalu lalang di jalan, dia bingung, jalan ke depannya, dia harus pergi kemana. Pada saat ini, selebaran di tanah menarik perhatiannya. Dia mengambil selebaran itu dengan hati-hati melihatnya. Ini adalah pemberitahuan perekrutan keluarga Eropa, orang terkaya di Geffen. Di antaranya, posisi purkesing membuat matanya bersinar. Seorang purkesing keluarga Napolo, keuntungannya sudah begitu banyak. Purkesing keluarga Eropa, keuntungannya pasti akan lebih banyak. Hanya saja, dengan kemampuanku, pasti bisa melamarnya. Ngomong-ngomong, hotel keluarga Katie adalah bisnis keluarga Eropa. Katie pasti bisa berbicara dengan keluarga Eropa. Jika dia mau berbicara untukku, tingkat keberhasilannya setidaknya 80 hingga 90%. Setelah mengambil keputusan, dia segera menelepon Katie. Katie juga lugas dan berjanji untuk menemaninya ke keluarga Eropa untuk wawancara besok, meminta kenalan untuk menemukan hubungan relasi. Hal ini membuat Astina merasa senang, berterima kasih kepada Katie berulang kali. Pemandangan malam di kota. Setelah makan malam, keluarga Tokia duduk di sofa dan menonton TV, harmonis dan hangat. Bensu mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Reka. Reka, ayo, hisap sebatang rokok. Sebatang rokok setelah makan, mengalahkan dewa yang hidup, haha. Reka tersenyum dan mengambilnya, terima kasih, ayah. Tokia mengerutkan kening, Reka, matikan rokoknya. Kamu lupa peringatan yang kuberikan padamu. Kamu berhenti merokok, barulah memenuhi syarat untuk mengejarku. Bensu memutar matanya kepada Tokia, gadis tengik, kenapa berbicara sembarangan. Pria memiliki tekanan yang besar. Merokok dan minum adalah cara normal untuk melampiaskannya. Memangnya kenapa jika Reka merokok satu batang? Reka, abaikan dia, rokok saja. Tokia sangat marah, kemudian meminta bantuan Afril, Bu, lihat ayah. Cepat minta mereka matikan rokoknya. Afril berkata, aku rasa ayahmu benar. Oh iya, Bensu, mana Marlboro yang kamu hargai itu, keluarkan, biarkan Reka mencicipinya. Reka, jangan peduli dengan Tokia, dulu karena kami terlalu memanjakannya. Melalui kejadian hari ini, pasangan tua dua orang ini menyadari Reka adalah putra harta karun, secara alami tentu menyayanginya. Tokia, pengkhianat, ibu, kamu pengkhianat. Kamu dulu dengan tegas tidak mengizinkan siapapun di rumah merokok. Dia duduk dengan marah di samping, mengabaikan mereka bertiga. Bensu mengambil Marlboro, yang sangat dia hargai selama bertahun-tahun, memberi sebungkus kepada Reka. Afril berkata, Reka, kamu dan Tokia juga sudah tidak kecil lagi, jadi segeralah mengatur pernikahan, jangan sampai pasangan tua kami ini khawatir. Reka mengangguk, Bu, aku juga punya rencana ini. Aku tahu Tokia menyukai pernikahan versi barat, jadi berencana mencari aula besar untuk sekitar puluhan ribuan orang dan mengadakannya di sana. Tokia dengan sinis berkata, kamu mengadakan konser, aula besar puluhan ribu orang, di kota Geffen mana ada aula yang begitu besar.
Reka berkata terus terang, tidak ada. Kalau begitu aku akan membangun sebuah aula puluhan ribu orang. Tokia, hehe. Garis hitam muncul di dahi Reka. Apa maksud hehe, memandang rendah suamimu? Tunggu setelah selesai mendirikannya, kamu nanti akan patuh padaku. Setelah menonton TV sebentar, Bensu dan Afril kembali ke kamar untuk beristirahat. Tokia memandang Reka dengan ekspresi jahat, jangan berpikir orang tuaku mendukungmu, kamu bisa berbuat sesuka hati di depanku. Lain kali berani tidak mendengarkan perkataanku, kamu akan tidur di sofa sepanjang hidupmu. Setelah berbicara, dia kembali ke kamar dengan marah. Reka melihat ruang mempelai wanita Tokia dan menghela nafas. Bensu dan Afril sedikit sakit kepala saat melihat Reka tidur di sofa melalui mata kucing di pintu kamar tidur. Hei, gadis Tokia, keterlaluan. Keduanya tidur di kamar terpisah, ini tidak bisa punya anak. Setelah hening sejenak, Afril tiba-tiba berkata, Pak Mashita, ayo bantu dia. Bensu dengan penasaran bertanya, bagaimana kami bisa membantu? Afril meraih bantal dan memasukkannya ke dalam pelukan Bensu. Tiba-tiba, Bensu mengerti, mengacungkan jempol pada Afril, istriku, kamu pintar. Afril, omong kosong, cepat tindak. Dia dengan kasar mendorong Bensu keluar dari kamar tidur, berteriak, Bensu, kamu berani menyembunyikan uang pribadimu, hari ini tidur di sofa. Bensu, tidur ya tidur, aku sangat berharap tidak sekamar denganmu. Dia memeluk bantal dengan gusar dan datang ke sofa. Reka, ayah akan tidur di sofa malam ini. Kamu pergi ke kamar Tokia tidur. Reka, pertunjukan yang ditampilkan kedua pasangan tua ini sangat kikuk. Untuk membuat semuanya berjalan lancar, mereka berdua juga cukup berjuang. Reka segera mengangguk dan setuju, baik, ayah. Orang lain menciptakan peluang untuk dirinya, hanya orang bodoh yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Dia memeluk bantal dan datang ke pintu ruang mempelai wanita Tokia, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Kebahagiaan datang terlalu cepat, mengatakan Reka tidak bersemangat, itu palsu. Di dalam ruang mempelai wanita, Tokia mengertakkan gigi. Dia bisa mendengar pergerakan di luar barusan. Tujuan dari pertengkaran antara orang tua adalah konspirasi. Aku ini sebenarnya anak kandung atau bukan? Mana ada orang tua yang berinisiatif mengirim seorang pria ke tempat tidur putri mereka sendiri? Aku sangat marah. Oh. Namun, pada akhirnya dia tetap membuka pintu dan membiarkan Reka masuk. Dia tahu, jika dia tidak membuka pintu, orang tuanya bisa membuat masalah sampai tengah malam. Tokia, aku ke sini mengandalkanmu. Reka mengambil napas dalam-dalam dari aroma tubuh di ruangan itu dan berkata. Tokia tidak memberinya ekspresi baik, tidur di lantai. Setelah itu, dia mengeluarkan selimut dari lemari dan melemparkan ke arahnya. Bahkan tempat tidurnya memiliki aroma khas seorang gadis. Setelah meletakkannya lantai, Reka berbaring dan memiringkan kepalanya, kebetulan melihat kaki kecil Tokia. Putih, lembut, halus dan lembab. Sama lembut dengan orangnya. Aku dengar jika kakinya kecil, akan melahirkan seorang putri. Putriku juga bagus, di masa depan aku akan melindungi kalian berdua. Wajah Tokia menghitam. Bodoh, jika kamu berpikir sembarangan lagi, aku akan melemparkanmu keluar dari jendela. Pagi-pagi keesokan harinya, Tokia mandi dan pergi ke pabrik baja bekerja. Sejak mengakuisisi beberapa pabrik bahan baku, Tokia menjadi lebih sibuk di tempat kerja. Reka melihat di mata, merasa sakit di hati, jika tahu begini sejak awal, aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih pabrik pemrosesan bahan baku. Dia membasuh wajahnya dan berjalan keluar dari kamar. Afril sudah membuat sarapan. Dia menyapa Reka dengan antusias, Reka, kemari, ibu membuatkan roti untukmu, cobalah, apakah sesuai dengan seleramu? Terima kasih, Bu. Reka tersenyum. Wajah Afril memerah, semuanya satu keluarga, buat apa berterima kasih. Reka benar-benar lapar, memakannya dengan lahap. Segera, roti habis dimakan.
Reka menyeka mulutnya dan berkata, "Bu, kamu bantu aku kemas beberapa roti, aku akan mengantarnya untuk Tokia." Tokia pergi dengan tergesa-gesa, masih belum sarapan. Afril tersenyum dan berkata, "Baik, baik, ibu akan mengemasnya untukmu." Reka mengambil roti dan pergi, Bensu keluar dari ruangan. Reka adalah orang yang baik, tahu perhatian pada Tokia. Afril menatap kosong ke arah Bensu, "Jauh lebih baik darimu, orang yang tidak berperasaan." Reka tidak langsung pergi ke pabrik baja. Saat melewati villa keluarga Eropa, dia berhenti. Dia ingin berpesan kepada Petrus untuk membangun sebuah auditorium yang bisa memuat puluhan ribu orang saat pernikahan. Begitu berjalan ke pintu villa keluarga Eropa, dia bertemu dengan seorang kenalan, Katie Bulzar.